Antonius Situmorang, ya, itu namaku. Lahir dari keluarga sederhana yang saat ini berkuliah di Institut Teknologi Mitragama. Memilih jurusan teknik komputer menjadi kebanggaan bagiku. Tinggal di Kota Duri, Provinsi Riau. Kota minyak, itulah yang dikatakan orang di luar kotaku. Kalau kalian bertanya, apa hobiku? Mungkin aku bisa bilang membaca. Bukan berarti aku sangat menyukainya, tapi setidaknya itulah yang bisa kukatakan. Hal yang paling menarik dari diriku adalah mampu memberikan dukungan pada orang lain. Dan siapa yang mendukungku? Tentu saja menjadi orang lain mendukung diri sendiri. Mungkin sedikit gila, tapi itu yang kulakukan dalam hidup. Dr. Farudin Pais pernah bilang, kuncinya orang hidup itu dua, tahu diri dan tahu batas. Banyak kegelisahan kita hari ini justru sebabnya adalah kita lupa batas kita. Tidak tahu entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi, jika ingin bahagia, kuncinya tahu diri dan tahu batas. Kata itu cukup menjatuhkanku ke jurang terdalam. Saat berada di dalam, aku ingat seorang filsuf Yunani, Zeno dari Kition. Dia bilang, segalanya ada dalam diri kita. Kita sendiri yang mengontrol diri, menyemangati diri, tapi dia bilang, jangan pernah terluka jika tidak sesuai dengan ekspektasimu. Kamu terluka karena kamu menerimanya. Kenapa harus kamu terima? Kenyataan memang pahit, tapi akan lebih pahit jika kamu berharap berlebihan pada orang lain. Jika ingin menulis buku, aku akan menulis judul Lentera di Kota Paris. Kenapa aku ingin judul itu? Karena keramaian di kota Paris mengingatkanku bahwa masih ada kesepian dalam diri. Bukan berarti aku yang sekarang kuat. Aku hanya berusaha menjadi versi terbaik diriku yang mencoba bangkit dari kenyataan. Dengan kegelisahan itu, aku berusaha mencari tempatku untuk menghibur diri. Salah satunya TikTok. Di aplikasi itu, aku menemukan banyak pemikiran-pemikiran terbaru tentang dunia yang kata ilmuwan hanya sebutir gula di tengah lapangan bola. Atau seperti Schrödinger yang masih bertanya apakah kucingnya mati atau hidup di dalam kotak berisi zat beracun. Di sana aku bisa berdebat tentang banyak hal. Aku juga pernah membawakan ceramah, tapi bagi mereka itu kuliah umum. Bagiku itu hanya menyampaikan keresahan dalam hati. Aku tidak pintar, juga tidak bijak. Andai aku sebijak Socrates, tentu aku akan mengerti mengapa ia harus meminum racun yang ada di tangannya. Aku tidak pintar, juga tidak bijak. Andai aku memiliki keberanian seperti Diogenes, tentu aku tidak akan memiliki rasa takut jika menghadapi Raja Alexander Agung. Namun, semua itu hanya bayangan yang bisa aku baca di dalam buku. Kalau ditanya mimpi, aku punya banyak mimpi. Dari keinginan kerja di luar negeri, melanjutkan studi S2, dan dalam mimpiku, aku bisa menyematkan gelar doktor di depan namaku. Namanya juga mimpi, setiap orang berhak memilikinya kan. Kalau ditanya, apa yang membuatku bahagia? Aku rasa, aku memikirkan jawaban dari Aristoteles. Kita hendaknya hidup dengan cara yang membuat kita bahagia. Orang tidak menjadi bahagia kalau dia berusaha menjadi bahagia. Lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia, jangan memaksa diri, dan jangan menuntut diri, itu menyakitkan. Satu quotes yang masih kuingat adalah, bukankah adil jika semua orang merasa hidupnya tidak adil? Kita menuntut pada keadaan harus sesuai dengan kemauan kita. Bukankah itu menyakitkan? Menerima keadaan bahwa semuanya sudah ada yang mengatur, harusnya kita sadar, sebagai manusia kita bersandar pada Tuhan. Aku pernah memaksa keadaan, bagaimana dengan membandingkan kehidupanku dengan kehidupan orang lain, yang begitu menyenangkan. Tapi, jika aku terus membayangkan itu, justru itu menyakitkanku. Kuanggap itu sebagai pijakan untuk melampaui semuanya. Aku percaya bahwa aku telah maju, walaupun sedikit, tapi bagiku perubahan adalah perubahan, walaupun berjalan lambat.
Setidaknya, aku bisa melampaui diriku yang dulu. Seseorang pernah bertanya padaku, apa yang ingin kau lakukan jika diberi satu kesempatan? Aku ingin memukul diriku yang 4 tahun lalu dan menasehatinya supaya dia tidak ceroboh dalam mengambil pilihan, supaya dia bisa benar-benar belajar untuk mengambil keputusan dalam hidup. Mungkin terdengar fiksi, tapi itulah kenyataan. Hanya bisa membayangkan bahwa aku berjalan di siang hari, membawa lentera di tengah keramaian di kota Paris, lalu berkata, "Sekarang sudah malam, dan kalian pulanglah. Ingat, keluargamu di rumah menunggu." Mungkin mereka akan mengatakan aku gila, tapi setidaknya aku bisa membayangkan kegilaan di dalam imajinasiku. Aku adalah aku, dan aku tidak pernah gagal menjadi diriku sendiri. Aku adalah aku, berusaha kuat untuk mencapai mimpiku. Aku adalah aku, yang bermimpi memegang petir Zeus yang sangat tidak ramah itu. Aku adalah aku, yang menjadi mimpi dari tidurku.